Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Hana Kariska. Nama saya Putri. Nama saya. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas besar basis data, yaitu penerapan SQL query dalam pembuatan proyek yang sudah kami buat. Yang pertama, pembagian tugas dalam kelompok akan dijelaskan oleh Adis Wijayanto. Mangga Adis, dipersilahkan. Untuk yang pertama, membuat bagian awal. Kemudian yang kedua, Erlin Maresta membuat slide PowerPoint pada bagian hasil. Yang ketiga, Hana Kariska membuat slide PowerPoint pada bagian penjelasan. Yang keempat, Kristianingrum membuat slide PowerPoint pada bagian screenshot query SQL. Selanjutnya, penggunaan query SQL dalam pembuatan website proyek. Yang pertama, fitur dalam tampilan admin. Yang pertama akan dijelaskan oleh Putri. Yang pertama, dalam file account.php, query untuk mengambil seluruh data yang ada di dalam tabel admin. Hasilnya seperti ini, dan ini demo aplikasinya. Jadi nanti di isinya itu ada nama, email, password, dan action. Yang kedua, dalam file add query account.php, select untuk mengambil data di tabel admin, insert untuk memasukkan data baru di dalam tabel admin. Hasilnya, dan ini demo aplikasinya. Jadi kita nanti bisa menambahkan akun baru untuk admin. Contohnya seperti ini. Password. Di save. Nah, sudah masuk. Terus, yang ketiga, dalam file ada query paket.php, insert untuk memasukkan data baru di dalam tabel paket. Hasilnya seperti ini. Dan nanti kita bisa menambahkan paket. Satu paket 3 orang, harga 130.000. Foto. Save. Sudah masuk untuk menambahkan paket. Yang keempat, dalam file diterima query.php update untuk mengubah data pada tabel transaction di mana file status diubah menjadi diterima. Hasilnya seperti ini. Nanti setelah user telah memasukkan atau memesan, nanti bakal masuk ke aksi menunggu. Setelah nanti di ACC oleh admin, nanti bakal masuk ke aksi diterima. Setelah diterima nanti bakal selesai. Yang kelima, dalam file diterima.php untuk menggabungkan tabel transaksi, paket, dan booking, dan mengambil semua data yang ada pada ketiga tabel tersebut dengan kondisi status diterima. Nanti setelah tadi sampai diterima, nanti bakalan diubah oleh admin menjadi status diterima. Yang keenam, dalam file delete account.php untuk menghapus semua data yang ada pada tabel admin. Di sini nanti adminnya bisa menghapus beberapa akun admin. Boleh
1 admin, 2 admin, boleh. Contohnya seperti tadi. Yang ketujuh, dalam file delete paket.php untuk menghapus semua data yang ada pada tabel paket. Jadi yang tadi paket kita masukkan bisa di delete oleh admin. Contohnya seperti ini. Yang kedelapan, dalam file delete pending.php untuk menghapus semua data yang ada pada tabel transaction. Contohnya ini hasil demo aplikasi. Jadi tadi yang udah di list selesai bakalan dihapus oleh admin. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Erlin Maresta. Yang pertama, dalam file edit account.php untuk mengambil semua data yang ada pada tabel admin. Dan ini adalah demo aplikasinya. Di sini tersedia nama, email, dan password yang bisa ditambah atau dihapus. Yang kedua, dalam file edit paket.php untuk mengambil semua data yang ada pada tabel paket dengan kondisi ID user yang baru ditambahkan. Dan ini adalah demo aplikasinya. Dan yang ketiga adalah dalam file edit query account.php. Dan ini adalah hasilnya. Di sini kita bisa mengubah nama, email, maupun password dari akun tersebut. Data sudah berhasil ditambahkan. Dan yang selanjutnya adalah dalam file edit query paket.php untuk mengubah data pada tabel paket. Di sini kita bisa mengedit paket dari paket foto tersebut, bisa mengubah paket, harga, maupun foto dari paket tersebut. Data sudah berhasil diubah. Selanjutnya dalam file login admin.php untuk mengambil semua data yang ada pada tabel admin. Dan ini adalah hasilnya. Kemudian dalam file name.php untuk mengambil semua data yang ada pada tabel admin. Dan ini adalah hasilnya. Kemudian dalam file menunggu.php untuk menggabungkan semua data pada tabel transaction, paket, booking, dan mengambil semua data yang ada pada ketiga tabel tersebut dengan kondisi status diterima. Jika pesanan sudah diterima, akan otomatis
beralih ke aksi diterima. Kemudian dalam file add query pesanan.php untuk memasukkan data baru ke dalam tabel booking. Setelah kita memesan paket tadi, otomatis pesanannya akan masuk ke aksi menunggu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama dalam file add pesanan. Di sini ada query select untuk mengambil semua data yang ada pada tabel booking dengan kondisi jika tanggal pemotretan sama dengan tanggal pemotretan yang diinputkan. Artinya di sini apabila memesan tanggal yang sama dengan pesanan yang sudah ada, maka akan keluar data yang Anda pilih sudah terisi atau tidak bisa memesan. Misal di sini sudah ada tanggal 11. Nah, nanti akan muncul pemberitahuan seperti ini. Lalu selanjutnya dalam file buat pesanan PHP di sini ada query select untuk mengambil semua data yang ada pada tabel paket dan dengan kondisi mengurutkan data dari nominal terkecil ke nominal terbesar. Jadi di sini pada tampilan buat pemesanan di sini akan menampilkan harga dari yang terkecil dahulu. Di sini akan 120.000. 120.000 lebih kecil dari 150.000, maka 120.000 ini atau paket combo ini akan muncul pertama di dalam tampilan. Selanjutnya fitur tampilan dalam halaman user. Di sini ada dalam file form daftar koneksi.php. Di sini ada perintah query insert into tabel user. Nah, ini untuk memasukkan data baru ke dalam tabel user. Nah, di sini ada button daftar. Di sini ada form daftar. Nah, nanti customer akan diminta untuk mengisi form daftar tersebut.
Nah, nantinya data tersebut akan tersimpan. Selanjutnya, setelah data tersebut tersimpan, kita di sini ada query select from table user dalam file login customer.php. Ini bertujuan untuk mengambil semua data yang ada pada tabel user dan dengan kondisi email dan password yang sudah diinputkan tadi. Jadi kita mengambil email dan password dari tabel user untuk bisa masuk ke dalam halaman user setelahnya. Jadi ketika login kita hanya perlu memasukkan email dan password yang telah dimasukkan tadi dalam form daftar. Nah, sudah berhasil masuk ke halaman user. Mungkin segitu saja dari kelompok 7. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.